saya Sabila Indonesia, biasa dipanggil Safa. Saya adalah mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Semarang yang saat ini sedang dinas di ruangan ini selama 3 minggu. Dan kurang 2 minggu lagi saya di sini. Hari ini saya dinas pagi dari pukul 7 hingga pukul 2 nanti. Saya akan merawat ibu selama di rumah sakit ini ya. Kalau boleh tahu nama lengkap ibu siapa? Sandrina Najwa. Sandrina Najwa. Ibu biasanya senang dipanggil siapa? Sandrina. Sandrina, baik. Bagaimana kabar ibu saat ini? Masih kurang enak sih, Sus. Jadi hari ini ibu merasa kurang enak ya? Iya. Dan ngerasa tidak berguna? Iya, benar sekali, Sus. Baik, apakah ibu masih suka menyendiri? Masih. Seberapa sering menghabiskan waktu dengan keluarga selama 2 minggu terakhir ini? Jarang sih, Sus. Jarang ya? Seberapa sering dalam 1 minggu ini ibu bisa bertemu dengan rekan-rekan di luar rumah? Malah justru Tidak pernah? Oh baik, apakah ibu memiliki orang yang bisa diajak untuk berdiskusi tentang masalah pribadi ataupun hal-hal lain? Saat ini tidak ada, Sus. Saat ini tidak ada. Jika ibu sedang ada masalah dengan teman, apa yang biasa ibu lakukan dan juga siapa yang sering ibu andalkan untuk membantu mengatasi emosi tersebut? Mungkin yang saya lakukan, saya lebih suka menyendiri sih, Sus. Terus untuk orangnya itu untuk saat ini saya juga masih bingung. Masih bingung ya, Iya. jadi belum ada. Kemudian apakah jika seseorang berbuat baik kepada ibu, apakah ibu siap untuk membalasnya? Siap, Sus. Siap. Baik. Kemudian dalam 12 bulan terakhir, apakah ibu sering melakukan kegiatan sukarela? Jarang, Sus. Jarang ya. Dan seberapa puas hidup ibu terhadap kehidupan, makanan, kesehatan, pendapatan, teman, keluarga, pendidikan, kebebasan dalam memilih, kemudian spiritual dan kemampuan menolong teman? Mungkin untuk saat ini malah justru berkurang, Sus. Malah justru berkurang, berarti belum puas ya. Kemudian apakah ibu dapat berhubungan dengan orang-orang yang ibu temui? Tidak. Tidak. Baik. Kemudian apakah ibu menganggap diri ibu dekat dengan orang-orang lain? Tidak juga. Tidak juga. Baik. Apakah orang-orang dalam hidup ibu itu peduli dengan ibu saat ini? Menurut saya tidak ada yang peduli sih. Tidak ada yang peduli. Baik. Kemudian seberapa kuat keterkuatan ibu dengan komunitas ataupun lingkungan? Tidak juga. Tidak juga. Kemudian apakah ibu merasa orang-orang di sekitar ibu itu ada tapi selalu merasa sendiri? Apakah ibu sering merasakan sendiri? Iya. Baik. Kemudian apakah ibu merasakan ada kekosongan dalam diri ibu? Iya, ada. Menurut ibu, apakah kebanyakan orang dapat dipercaya atau justru malah tidak bisa dipercaya sehingga ibu berhati-hati kepada orang tersebut? Justru tidak dipercaya sih, kalau terlalu banyak orang itu menurut saya. Baik, berarti cuma sedikit ya yang bisa ibu percayai. Kemudian apakah ibu merasa orang-orang itu hanya memanfaatkan ibu? Baik. Kemudian apakah ibu mempercayai perangkat desa, avokat ataupun pedagang-pedagang dalam sistem hukum? Apakah ibu percaya? Mungkin sedikit percaya sih, Sus. Mungkin sedikit percaya ya. Jika ibu kesulitan ataupun ibu kehilangan barang berharga dan ditemukan oleh tetangga, apakah barang berharga tersebut akan dikembalikan? Iya. Baik, dikembalikan ya. Baik, kemudian apa yang membuat ibu tidak dekat dengan orang lain? Mungkin saya merasa nggak ada yang peduli sama saya, Sus. Baik, kemudian apa saja kegiatan yang dilakukan saat sedang bersama keluarga? Mungkin saya menyendiri, lebih suka menyendiri. Lebih suka menyendiri. Baik. Kemudian apakah ada pengalaman yang tidak menyenangkan saat bersama dengan orang lain? Ada. Ada. Boleh dicontohkan apa? Mungkin saat saya lagi komunikasi atau ngobrol bareng teman-teman itu, Iya. saya merasa tidak ada yang mendengarkan saya. Baik, jadi seperti tidak ada yang peduli dengan Iya. ibu ya. Baik, kemudian apa yang menghambat ibu saat berteman dengan orang lain? Mungkin karena sifat teman-teman saya ya, Sus, yang ada yang berperilaku sedikit sombong atau ada yang berperilaku mungkin yang lainnya yang buat saya itu kurang nyaman, Sus. Baik, jadi dari sikap-sikap teman-teman ibu ya yang bisa menghambat ibu saat berteman dengan orang tersebut. Baik, bagaimana kalau kita berbincang-bincang tentang perasaan ibu dan kemampuan ibu yang dimiliki sekarang, apakah ibu berkenan? Berkenan. Baik, kemudian dari topik ini tujuannya itu agar ibu bisa dapat saling mengenal sekaligus dapat memahami keuntungan baik interaksi dengan orang lain dan juga kerugian jika tidak berinteraksi, seperti itu ya. Kemudian untuk waktunya ibu berkenan jam berapa? Jam 9 saja. Jam 9 saja, baik. Karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 9 ya, jadi bisa kita mulai sekarang. Untuk waktunya jika 15 menit saja, apakah ibu berkenan? Berkenan. Baik, kemudian untuk tempatnya ibu berkenan di sini ataupun di luar? Di sini saja. Di sini saja, baik. Baik,
Baik, jadi kita mulai saja ya Ibu. Saat ini Ibu bisa dikatakan mengalami penurunan ataupun bahkan kehilangan kemampuan untuk berinteraksi dan juga berhubungan dengan orang lain. Nah, hal ini itu bisa berupa kurangnya keterlibatan dalam kegiatan sosial, minim kontak dengan orang lain, kemudian kurangnya hubungan yang memuaskan seperti yang Ibu sudah katakan tadi. Kemudian tujuan dari tindakan ini, saya akan membantu Ibu untuk meningkatkan interaksi sosial agar Ibu dapat mencapai kehidupan yang lebih sehat, bahagia, dan juga produktif, serta lebih memiliki hubungan yang bermakna kepada orang lain maupun diri sendiri, seperti itu ya. Kemudian hal yang perlu disiapkan, Ibu hanya menyiapkan waktu, kemudian kesiapan mental dan juga fisik, dan juga pengetahuan untuk menerima informasi dan juga bantuan dan komitmen serta saling percaya, seperti itu ya. Baik, kita mulai saja ya. Jadi apa keuntungan Ibu jika Ibu itu memiliki teman? Mungkin saya bisa saling bertukar pikiran, saling bercerita seperti itu, Sus. Baik, jadi keuntungannya bisa saling bercerita dan bertukar pikiran ya, benar sekali. Nah, kalau kerugian jika kita tidak mempunyai teman itu kira-kira apa? Mungkin kita jauh lebih introvert atau malu untuk bercerita dan juga sulit untuk bersosialisasi. Benar sekali ya, jadi banyak juga nih kerugiannya jika Ibu tidak bisa bersosialisasi bersama teman. Kalau begitu, Ibu mau belajar berteman dengan orang lain? Mau. Untuk memulainya, Ibu bisa belajar dengan saya dulu. Untuk perkenalan, Ibu bisa sebutkan dulu nama Ibu ya. Misal seperti ini, nama saya Ibu Sandrina. Nah, selanjutnya Ibu bisa menanyai kepada orang tersebut seperti ini. Kalau nama Ibu siapa? Seperti itu ya. Ya. Kemudian Ibu biasa dipanggil siapa atau Ibu senang dipanggil siapa? Seperti itu, apakah Ibu paham? Paham. Boleh sekarang Ibu praktikkan bagaimana Ibu bersosialisasi bersama teman-teman? Boleh? Bagaimana Ibu caranya? Seperti ini. Nama saya Sandrina. Ya, betul sekali. Kalau kamu namanya siapa? Nah, seperti itu, benar sekali ya Ibu. Nah, setelah berkenalan dengan orang tersebut, nah Ibu bisa diajak ngobrol nih hal-hal yang menyenangkan, misal tentang keluarga, hobi, ataupun pekerjaan yang biasa Ibu lakukan dan juga teman Ibu lakukan, seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita latihan bercakap-cakap dengan teman seperti Nah, bagaimana kalau nanti Ibu bisa menerapkannya ini pada teman Ibu, apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik. Nah, untuk tindakannya sudah selesai ya Ibu. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Jauh lebih tenang sih, Sus. Jauh lebih tenang ya dari yang tadi, karena Ibu sekarang sudah mengerti bagaimana bersosialisasi dengan teman. Nah, boleh diulangi kembali atau peragakan ulang bagaimana cara bersosialisasi dengan teman? Boleh, Sekali Sus? lagi. Ya. Nama saya Sandrina. Kalau kamu namanya siapa? Wah, benar sekali ya, Ibu sekarang sudah pintar. Baiklah Ibu, dalam sehari ini Ibu mau berapa kali latihan berbincang-bincang dengan orang lain? Mungkin 3 kali, Sus. 3 kali, baik. Kalau untuk jamnya, kira-kira Ibu berkenan jam berapa? Sama seperti hari ini jam 9 saja. Baik, jam 9 saja ya. Ini adalah jadwal kegiatan. Nanti kita isi apa yang sudah kita latihan pada pagi hari ini ya. Boleh saya masukkan ke dalam jadwal harian? Baik, sebentar. Sudah. Baiklah Ibu, bagaimana kalau besok kita berbincang-bincang bersama teman-teman Ibu? Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, kemudian untuk waktunya Ibu berkenan jam berapa? Jam 9 saja ya, Sus. Jam 9 saja. Untuk tempatnya Ibu berkenan di mana? Di sini saja. Di sini saja. Baik, untuk tindakannya sudah selesai ya Ibu. Sekarang bisa beristirahat kembali. Besok saya akan kembali lagi pada pukul 9 untuk tempatnya di sini. Terima kasih ya Ibu atas kerjasamanya. Mari Ibu. Iya, Sus. Terima kasih. Sama-sama.